Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min 'adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang maha kuasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang maha menciptakan seluruh makhluknya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menjaga setiap makhluk yang diciptakannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang memberikan rizki, menjamin rizki setiap makhluk yang dihantar ke permukaan bumi. Baik itu hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dulu semua ini tidak ada, hadirin yang mulia. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala akhirnya diadakan satu persatu, hadirin yang mulia. Bumi tidak ada, langit tidak ada. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan langit dan bumi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diri kita, dulunya tidak ada, hadirin yang mulia. Bapak ibu kita tidak ada. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin yang mulia, seluruh makhluk ini awalnya tidak ada, tapi diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini, hadirin yang mulia, yang hendak kita ini tanamkan ke dalam fikir dan hati kita, hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah menjaga, hadirin yang mulia. Seandainya, hadirin yang mulia, air hujan ini langsung didatangkan sekaligus, tidak berupa rintik-rintik hujan, mungkin semuanya akan hancur, hadirin yang mulia.
langsung berubah menjadi ba. Nah, ini juga hancur hadirin yang mulia. Banyak kejadian-kejadian hadirin yang mulia pernah kita lihat. Masya Allah. Ada banjir bandang sehingga Masya Allah menghancurkan segalanya. Begitu juga hadirin yang mulia, seandainya makhluk ini tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, kita ambil mata hadirin yang mulia. Seandainya tidak bisa berkedip hadirin yang mulia, tanpa penjagaan daripada Allah, mungkin kita kalau ada hewan yang kecil saja masuk ke mata kita, ini sudah kita bingungnya enggak karuan hadirin yang mulia. Apalagi benda yang besar, yang kecil saja sudah kita tidak kuat menahan. Tapi dengan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diberi kedip-kedip hadirin yang mulia. Masya Allah. Tapi kadang-kadang manusia ini Masya Allah lebih takjub kepada yang nampak-nampak hadirin yang mulia. Ada pintu bisa buka sendiri. Wah, ini canggih ini Masya Allah. Tapi lupa kecanggihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking hari-hari dia buat, dia lakukan hadirin yang mulia, sehingga lupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kecanggihan daripada Allah lebih daripada itu. Satu contoh, kita akan memasukkan makanan, ini langsung otomatis sendiri buka sendiri, dimasukkan langsung ngunyah sendiri hadirin yang mulia. Pernah hadirin yang mulia, seorang anak ini ada cerita, seorang anak ini dia melihat mesin ini Masya Allah 10 kalau tidak 100 sapi ini dijejer di satu alat, langsung tersembelih secara otomatis. Alat itu seret, langsung dengan anunya ini terpisah antara kulit, terus dagingnya, tulangnya terpisah dengan alat itu. Maka dia sampaikan kepada ayahnya, wahai bapak, ada alat canggih, jadi 100 sapi disembelih dalam satu kaligus. Maka bapaknya yang beriman ini dia diam saja melihat ceritanya seorang anak ini. Anu bisa terpisah, kulitnya, dagingnya terpisah, tulangnya terpisah sendiri, bahkan kotorannya terpisah sendiri. Takjub melihat alat itu. Akhirnya bapaknya karena diam biasa saja, akhirnya anaknya bertanya, wahai bapak, saya cerita seperti ini, kenapa bapak ini tidak ada kesan saja, tidak ada kesan? Padahal ini alat ini luar biasa ya. Maka bapaknya ini diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala lebih canggih daripada alat-alat yang kamu lihat itu tadi. Kalau alat itu dia ini bisa ada waktunya, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dari kecil kamu awalnya menerima daripada makanan, melewati daripada ibu kamu makan, terus habis itu dipotong yang menjadi harapan daripada seorang bayi, plasentanya dipotong hari-harinya. Ternyata Allah sudah siapkan rezeki yang lain dari daripada ibunya, air susu ibu.
Dan apabila dipotong, bukan keluar susu tapi keluar darah. La ilaha illallah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala ini wujud hadirin yang mulia di dalam kehidupan kita. Untuk itulah pentingnya hadirin yang mulia kita selalu membicarakan nikmat Allah, perintah-perintah Allah, janji-janji Allah hadirin yang mulia, sehingga wujud kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam fikir dan hati kita. Terus hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada diri kita, sehingga apabila diri kita ini tidak kerjakan hadirin yang mulia, kita sendiri hadirin yang mulia yang akan merugi. Maknanya di dalam azan itu hadirin yang mulia, Allah urutan-urutan daripada azan itu ada Allahu Akbar disebut 6 kali hadirin. Di depan 4, di belakang 2. Maknanya apa hadirin yang mulia? Maka ahli ulama ini memberikan penjelasan, jadi barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, pas 6 penjuru. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para Rasulullah dan sahabat-sahabat ini apabila mendengar azan ini langsung gemetar hadirin yang mulia. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagaimana diri kita ini menjaga daripada sholat hadirin. Sebab sholat ini yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat yang akan ditanya kepada seorang hamba. Rasulullah SAW sabdakan, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru 'amali wa in fasadat fasadat sa'iru 'amali. Nanti pada hari kiamat hadirin yang mulia, seorang hamba ini yang ditanya pertama kali yaitu masalah sholat. Apabila sholatnya ini bagus, maka seluruh amalnya dianggap bagus. Apabila sholatnya ini jelek, maka seluruh amalnya ini dianggap jelek. Untuk itulah hadirin yang mulia, Rasulullah di hadis yang lain bersabda, as-sholatu imaduddin. Sholat merupakan tiangnya agama. Faqad aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia ini menegakkan daripada agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan daripada sholat, meremehkan daripada sholat, berarti dia ini merobohkan daripada agama. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang berapa banyak hadirin yang mulia orang yang meninggalkan daripada perintah Allah, sholat. Jadi hakikatnya hadirin yang mulia, yang merobohkan agama ini bukan di luar Islam hadirin yang mulia, tapi orang Islamnya sendiri hadirin yang mulia. Maka apabila kita biarkan hadirin yang mulia, Masya Allah, jangan disalahkan nanti apabila terjadi sesuatu yang Masya Allah, yang akhirnya diri kita sendiri yang akan nanti bingung hadirin, kewalahan. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada diri kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan ajaklah keluargamu atau umat untuk mendirikan sholat. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta rezeki kepadamu.
Nahnu narzuquk, kamilah yang memberi rezeki kepada. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang paling baik yaitu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam azan itu hayya 'alas shalah, suruh tegakkan salat. Dirikan daripada salat. Baru hayya 'alal falah. Maka orang-orang yang menjaga, mendirikan daripada salat, maka dia ini mendapatkan falah, kemenangan. Maka ada ulama katakan 3 kemenangan yang akan diperoleh kepada orang-orang yang menjaga daripada salat. Pertama, menang daripada tipu daya syaitan. Setan ini senangnya menunda-nunda, diundur sampai akhirnya mau digabung antara duhur dengan asar dengan maghrib. Terus yang kedua, menang daripada tipu daya dunia. Memang dunia ini Masya Allah, kalau kita lagi kerja ini memang kasihkan hadirin yang mulia, sehingga lupa segala. Bercengkrama dengan istri, anak, kalau kadungan ini asik hadirin yang mulia, keluarga, hanya lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal dulu Masya Allah gak punya istri, Masya Allah softnya di depan dari rumah, minta kepada Allah, ya Allah berilah istri. Dikasih istri, softnya mundur pelan-pelan sampai akhirnya bikin soft sendiri di rumahnya. Allah. Begitu juga waktu tidak punya anak, busuk di depan hadirnya mulia, minta sama Allah. Tapi pada saat diberi anak, lupa kepada yang memberikan anak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang alasannya, wah anak saya rewel katanya, tidak bisa ditinggal. Maka disinilah hadirin yang mulia pentingnya diri kita ini belajar keluar di jalan Allah, melatih hadirin yang mulia. Pertama, melatih keyakinan. Maka alim ulama ini mengatakan maksud dari diri kita ini keluar di jalan Allah, bagaimana untuk mempraktekkan itu semua, keyakinan, terus sunnah-sunnah Nabi hidup dalam kehidupan kita. Sebab apabila diri kita ini mengamalkan amal agama sesuai dengan pikiran kita, nafsu kita, maka semuanya ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Allah akan yuhibbukumullah, Allah akan cinta terhadap hambanya yang mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya dicintai, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni semua dosa-dosa. Jadi di dalam sunnah ini di samping bernilai ibadah, menggugurkan dosa dan diangkat derajatnya. Wallahu ghafurur rahim, Maha suci Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagaimana diri kita ini meluangkan waktu hadirin yang mulia untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mencari waktu luang, Pak. Masya Allah, kalau mencari waktu luang nggak nemu. Jangankan orang yang punya anak istri, pekerjaan, yang pengangguran juga kalau ditanya nggak ada waktu, padahal sudah mondar-mandir, lontang-lantung, ya kan? Ditanya, lu kan sampean tidak ada kerjaan? Ya saya sibuk cari kerja, Masya Allah. Sibuknya cari kerja akhirnya.
Akhirnya apabila manusia ini tumpuannya hanya dunia hadirnya mulia, hadirnya mulia, akhirat ini dia tidak akan dapatkan. Sebaliknya hadirnya mulia apabila manusia ini tumpuan daripada pegangan dia ini akhirat, maka dunia ini akan ikut. Sehingga ditamsilkan hadirnya mulia bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang? Siapa yang bisa ngejar daripada bayang-bayang? Gak bisa gitu. Dikejar malah lari dia bayang-bayang. Tapi caranya bagaimana? Mendekatkan diri kepada yang buat bayang-bayang itu tadi. Yang menjadikan bayang-bayang apa? Ini lampu. Coba kita dekat sama lampu, langsung gak usah kejar itu bayang-bayang, langsung bersatu dengan diri kita, menyatu. Begitu juga hadirnya mulia dunia, hadirnya mulia. Kalau kita kejar terus hadirnya mulia sehingga lupa kepada kampung akhirat, masya Allah, akhirnya nanti kita sendiri yang akan menyesal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan makanya Allah Subhanahu wa taala sampai mengiklankan hadirnya mulia. Bagaimana ciri-ciri orang yang beriman? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala firmankan, alladzina amanu, wah sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa hajaru, dan dia berhijrah, wa jahadu, dan bermujahadah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina awaw wa nasaw, dan mereka saling tolong-menolong di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang seperti ini imannya benar, hadirnya mulia. Jadi hijrah, mujahadah, keluar di jalan Allah dan tolong-menolong di dalam agama Allah. Maka Allah sebut ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang seperti ini benar imannya. Dan jadi Allah lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan Allah akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan berikan rizki yang mulia. Rizki yang mulia ini kata alim ulama, dapatnya ini tidak susah, masya Allah. Kalau kita pernah keluar ini, kadang-kadang meretak saja, tahu-tahu Allah datangkan. Allahu Akbar. Iya, terbesit dalam hati. Ya Allah, dan diucapkan, langsung Allah datangkan dengan waktu sekejap. Tapi hadirnya mulia, masya Allah, apabila kita ini tidak kuat, akhirnya cari rezeki soro hadirnya mulia, masya Allah, susah. Kadang-kadang sampai berkelahi, kadang-kadang masya Allah adu mulut, adu hantam hidupnya. Karena tidak ada agama, landasan daripada agama. Maka penting hadirnya mulia, wujudkan agama dalam kehidupan kita. Kan makanya agama Islam ini hakikatnya memberikan keselamatan hadirnya mulia. Bukan maksud apa? Bahkan selamat dunia akhirat. Hakikatnya ini kita keluar jalan Allah, pertama supaya kita ini ditolong oleh Allah. Di dalam surat Muhammad ayat 7 Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang menolong agamaku, kata Allah, Allah akan tolong. Wa itsabil agamakum, dan Allah akan kokohkan langkah-langkahnya di depan musuh-musuh. Terus yang kedua, hadirnya mulia, supaya Allah Subhanahu wa taala ini menghindarkan diri kita ini dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Wahai orang-orang yang beriman, sudahkah aku tunjukkan perdagangan yang tidak akan merugi?
tunjikum min adzabin alim, dan terhindar daripada azab Allah yang sangat pedih, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syaratnya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan harta. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Dan yang terpenting hadirin yang mulia, Allah janji kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, Allah akan perbaiki iman dan amalnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang benar. Maka alim ulama mufassirin ini mengatakan wa qulu qawlan sadida, yaitu mendakwahkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa janjinya ini? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki nanti iman dan amal. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memperoleh keagungan, kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk keyakinan yang benar, terus untuk membentuk daripada amal-amal yang benar, ini memang harus perlu mujahadah. Sahabat-sahabat Nabi, bahkan para anbiya, tidak cukup hadirin yang mulia duduk seperti ini, kajian, tidak cukup. Jangankan perkara iman, amal hadirin yang mulia, amal agama, itu belajar dagang saja tidak cukup cuma belajar saja, harus dipraktekkan ke pasar, bahkan masak kalau yang jualan. Mulak apa ini bawang putih, bawang merah sampai perih matanya hadirin yang mulia. Cabai goreng sampai kadang-kadang batuk-batuk hadirin. Mujahadah untuk mendapatkan lagi bertani, harus ke sawah hadirin, campur-campur hadirin yang mulia. Kadang-kadang kena karang hadirin yang mulia, kakinya sobek karena kena kantung apa ini ular hadirin yang mulia. Lu mujahadah. Loh ini masih ingin dapat iman sempurna, amal sempurna, diem-dieman saja, cukup dengan baca buku hadirin yang mulia. Ya tidak bisa. Dunia saja yang sementara ini usahanya sungguh-sungguh. Tidak hanya duduk-duduk saja. Nah maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita meluangkan waktu hadirin yang mulia. Diri kita, istri kita ajak minimal 1/10 daripada waktu yang Allah berikan kepada diri kita. 3 hari, 30 hari, 3 hari saja setiap bulan. Masa berat Pak? Masya Allah. Sementara Allah berikan nikmat, tak hitung-hitung kok kita perhitungan. Allah Akbar. Dikasih anak istri, dikasih rumah, dikasih kendaraan Allah, pekerjaan Allah, banyak. Cucu lagi dikasih Allah. Kan makanya maksud diri kita ini keluar jalan Allah untuk bicara nikmat-nikmat Allah itu tadi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Suruh didakwakan nikmat-nikmat Allah, sehingga kita ini merasa memang Allah ini maha kuasa, maha besar, maha yang harus kita taati yang betul-betul. Insya Allah Pak ya. Masya Allah, niat Pak. Masya Allah. Setiap tahun 40 hari, kita 360 hari telah Allah berikan waktu. Seumur hidup 4 bulan. Bagaimana diri kita ini belajar 4 bulan? Kenapa kalau suruh 4 bulan hanya yang mulia? Alim ulama ini memberikan tamsilan ibarat seorang bayi hadirin yang mulia.
Bayi ini bisa bergerak semuanya anggota tubuhnya apabila ada ruh. Jangankan bayi, Pak. Mungkin Pak Presiden atau orang nomor 1 di dunia, kalau nggak ada ruhnya, kira-kira dikatakan manusia juga enggak, Pak. Mayit, Pak. Meskipun anggota badannya komplit, dulu bisa memerintah ini itu, tapi kalau nggak ada ruhnya, nggak dikatakan manusia. Bahkan dikubur, suruh cepat-cepat. Keluarganya bilang, udah bawa, jangan ditunda lagi. Allah Akbar. Bahkan yang waktu dia ini beli mobil sport, mobil Alphard, kata anaknya, Bu, naikkan mobil jenazahnya bapak ini. Lu jangan, nanti naas nanti mobilnya, nyewa bulan saja, Mas. Itu kan bapak yang beli, Mas. Nah, maksud daripada kita kenapa suruh 4 bulan seumur hidup, supaya Allah tiupkan ruh agama. Apa Pak? Ruh agama. Sehingga Masya Allah duduk dalam majelis betah, di masjid berlama-lama betah, diberi kekuatan Allah. Duduk dalam taklim betah, silaturahim enak dibuat, dakwah enak dibuat, ngantar jamaah ke rumah-rumah enak dibuat, tidak berat, tidak menjadi beban hadirnya. Sholat berjamaah enak hadirnya mulia dibuat, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita niat hadirin yang mulia. Jangan sampai nanti hadirin yang mulia, kalau sudah pindah alam baru kita Masya Allah minta dikembalikan. Semalam kan sudah disampaikan. Baru kalau kita sudah pindah alam baru kita meminta kepada Allah sampai menangis merengek-rengek. Dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa pada waktu kita diberi sehat, diberi nikmat, lapang, kita pasti menunda-nunda. Jangan sampai menunda-nunda sehingga nanti masuk keranda, menanti-nanti akhirnya nanti keburu mati akhirnya. Maka perintah Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa firru ila Allah. Fastabiqul khairat, suruh berlomba-lomba di dalam perkara akhir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami serombongan ini sudah 3 hari di sini, Masya Allah. Alhamdulillah kami banyak berterima kasih hadirin yang mulia atas tanggapan bahkan penghormatan daripada orang-orang ketempatan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala jadikan hadirin yang mulia amal yang diterima oleh Allah. Bahkan pertemuan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan asbab tersebarnya hidayah ke seluruh alam, khususnya kampung di sini dan kampung yang kami tinggalkan, bahkan kampung-kampung yang kami lewati dan juga kami tempati. Dan juga hadirin yang mulia, mudah-mudahan anak cucu kita, bahkan anak cucu baginda umat daripada Rasulullah SAW, Allah jadikan dai-daiyahnya Allah untuk mendakwahkan agamanya Allah ke seluruh alam. Bukan hanya di kampungnya sendiri saja. Sebab kemarin sudah disampaikan bahwa umat Rasulullah ini mempunyai kerjasama yang dibuat oleh Nabi-Nya. Allah sudah berikan. Dan makanya sampai dikatakan kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat Rasulullah. Syaratnya apa? Ukhrijat linnas, keluar dari manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan beritaat kepada Allah. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak cucu kita ini bahkan yang lain hadirin yang mulia umat Rasulullah dijadikan dai-daiyahnya Allah, dihantar untuk mendakwakan agamanya Allah ke seluruh alam. Hafidh alim alimah, mujahid-mujahidah, zaid-zaidah, abid-abidah yang sempurna dunia akhir, soleh-solehah yang mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Dan juga hadirin yang mulia, kami mewakili atas nama rombongan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tingkah laku ataupun tutur kata yang kurang berkenan daripada bapak-bapak di sini, tuan-tuan di sini, warga di sini. Saling memaafkan, mengikhlaskan dan saling mendoakan, bahkan silaturahim insyaallah. Dan kami insyaallah akan pindah ke Masjid Nurul Hidayah ya. Boleh nanti Nurul Huda ya, masya Allah. PKN-nya Pak Haji Ubaidillah ya, dekat adanya mulia. Mumpung masih di sini, boleh musyawarah dengan keluarga. Boleh sama-sama nanti kita belajar, masya Allah, belajar membentuk daripada keyakinan dan menyempurnakan daripada amal, insya Allah ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebenarannya datang daripada Allah dan kebenaran memang hak datang daripada Allah dan Rasulnya. Adapun kehilafan, kesalahan, kekurangan datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mohon maaf kepada tuan-tuan yang mulia, saling mengikhlaskan, memaafkan, silaturahim dan saling mendoakan insyaallah. Untuk lebih sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kifalah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.